Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat kue jadul. Ini dari olahan kentang dan juga tepung ketan. Ini biasa sih disebut kalau di Jogja itu namanya kue mendut. Seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Kukus 80 gram kentang hingga empuk. Nah, setelah empuk selagi masih panas, kemudian haluskan dengan menggunakan ulekan seperti ini. Setelah halus, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan isian, yaitu istilah Jawanya namanya enten-enten ya. Ini dari 3/4 gelas air. Kemudian tambahkan dengan daun pandan. Lalu masukkan 80 gram gula Jawa. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Lalu masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga gula larut dan juga mendidih. Kalau sudah seperti ini, baru masukkan 100 gram kelapa parut. Pilih kelapa parutnya ini yang masih agak muda ya. Lalu masak hingga airnya menyusut juga kering. Nah, ini kalau sudah air menyusut serta kering, kemudian matikan api kompornya, biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan siapkan bahan yang lain, yaitu aku akan panaskan terlebih dahulu 200 ml santan. Kemudian tambahkan lagi dengan daun pandan, 1 sendok teh garam. Kemudian masak untuk santannya ini hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, kemudian matikan, tunggu hingga hangat suhunya. Baru nanti setelah suhunya hangat akan kita gunakan. Oke, selagi menunggu santannya hangat, aku akan siapkan bahan kering. Jadi di sini siapkan 250 gram tepung ketan putih seperti ini. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam supaya nanti kulitnya gurih ya. Lalu masukkan 80 gram kentang yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan masukkan 200 ml santan hangat sedikit demi sedikit aja. Jangan sampai kelembekan ya, jadi bisa diulen hingga menjadi kalis untuk adonannya ini. Jadi memasukkan santannya itu bertahap aja sedikit demi sedikit supaya kita bisa mengatur adonannya. Kalau langsung dimasukkan 200 ml nanti takutnya akan kelembekan. Jadi dikira-kira aja, kalau sebelum 200 ml adonannya ini sudah kalis berarti cukup. Tapi kalau belum, misalkan 200 ml kok adonannya masih belum kalis, boleh ditambahkan lagi sedikit demi sedikit. Oke, nah setelah kalis seperti ini, kemudian bentuk bulatan-bulatan, kurang lebih beratnya ini masing-masing 50 gram. Jadi untuk satu resep ini menjadi 10 bulatan seberat 50 gram. Nah, kemudian isi di bagian tengahnya dengan enten-enten kelapa seperti ini. Lalu bulatkan kembali. Lakukan ke semua adonan hingga semuanya selesai. Untuk panci pengukusnya sudah harus kalian nyalakan ya di sini supaya airnya mendidih. Nah, juga siapkan untuk balurannya supaya nanti tidak lengket di daun atau di bungkusnya, yaitu siapkan kurang lebih 3 sendok makan minyak sayur, lalu gulingkan untuk bulatan-bulatan yang sudah diisi dengan enten-enten tadi hingga permukaannya semuanya terbaluri dengan minyak sayur. Lakukan ke semuanya ya. Kalau semuanya adonan sudah dibaluri dengan minyak sayur secara merata, kemudian akan aku siapkan untuk pembungkusnya. Jadi di sini aku menggunakan pembungkus daun pisang. Ini dari daun pisang yang segar habis dipetik, kemudian jemur hingga setengah jam. Baru setelah dijemur, olesi bagian permukaannya itu dengan menggunakan minyak sayur, kemudian dilap ya supaya bersih untuk daunnya. Nah, lalu setelah itu buat pincuan seperti ini. Lalu masukkan untuk bulatannya, kemudian lipat seperti ini. Jadi ikuti aja ya seperti yang aku contohkan.
Nanti untuk bentuknya ini menjadi bentuk kerucut hasil akhirnya. Oke, lalu kalau sudah, rapikan dan sematkan di bagian dalam. Jadi ini sudah tidak butuh lagi penyemat ya, atau tidak butuh lagi lidi untuk menyemat daunnya. Oke, aku ulang lagi caranya. Jadi untuk daun pisangnya ini harus sudah benar-benar layu ya, atau lemes istilah Jawanya, supaya tidak pecah nantinya saat dilipat. Jadi siapkan 2 lapis seperti ini, dan di bagian yang kaku itu dijadikan pincuannya seperti ini. Kemudian tutup, lalu lipat ke dalam dan rapikan bagian sisi-sisinya. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya untuk membuat bungkusan segitiga atau bungkusan kerucut ini. Nah, lakukan untuk membungkusnya ini hingga semuanya selesai. Sekali lagi, untuk satu resep ini menjadi 10 bungkusan atau 10 adonan. Nah, seperti ini bentuknya. Tipsnya supaya daun pisangnya ini tidak mudah patah, seperti yang aku bagikan tadi ya. Jadi jemur terlebih dahulu setengah jam, baru setelah itu dilap bersih, olesi dengan minyak sayur secara merata. Kemudian saat mau digunakan juga dilap lagi supaya minyak sayurnya ini tidak terlalu banyak di bagian daun. Jadi nanti daunnya ini akan lemes sendiri, sehingga saat dilipat-lipat seperti ini tidak retak hasilnya. Oke, setelah semuanya dibungkus dengan menggunakan daun pisang, baru akan kita kukus. Nah, semuanya sudah dibungkus rapi berbentuk kerucut seperti ini, kemudian akan aku kukus. Cantik ya, dibentuk menjadi bentuk kerucut. Oke, selanjutnya karena pengukusnya sudah mendidih, kemudian akan aku kukus selama 25 menit. Dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, tutup pancinya diberi alas serbet. Jika tidak diberi alas serbet pun juga tidak apa-apa, karena untuk adonannya kan sudah dibungkus rapi di dalam daun pisangnya. Oke, setelah itu kita tunggu 25 menit kemudian, angkat untuk kuenya dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Karena kalau masih panas seperti ini, waktu dibuka dari bungkusnya itu akan sangat lengket ya. Jadi tunggu dingin terlebih dahulu hingga suhu ruangan. Nah, setelah dingin seperti ini, tampilan di bagian dalamnya tinggal dibuka aja untuk daunnya. Ini cocok banget ya untuk ide jualan snack jadul. Ini kalau di Jawa Tengah, bisa di Jogja, Jawa Tengah itu disebutnya kue mendut ya. Kalau mungkin kalau di daerah lain ada yang menamakan koci-koci, mungkin juga ada nama yang lainnya. Jadi sesuaikan aja dengan kota kalian ya untuk namanya. Nah, ini seperti ini tampilan di bagian dalamnya. Tapi kadang cara pembuatannya beda-beda ya. Ada yang menggunakan tepung ketan aja tanpa menggunakan kentang. Tapi untuk saat ini aku menggunakan resep dengan tambahan kentang. Oke, demikian tadi ya cara pembuatan snack jadul kue mendut atau kue koci-koci ala aku. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo, assalamualaikum. Kali ini aku akan membuat gedok dari pisang. Nah, seperti apa tipsnya, juga cara pembuatannya, simak terus untuk videonya. Biasanya kalau gedok pisang ini sebagai makanan khas atau oleh-oleh khas dari Jawa Timur ya, kita sering menjumpai jika kita main ke sana. Nah, ayo kita segera untuk membuatnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, ini bahannya. Siapkan juga daun pisang untuk membungkus, lalu pisang rajanya yang sudah matang. Nah, ini pilih pisang raja yang sudah matang hingga kulit luarnya nampak kecoklatan, supaya nanti saat dikukus madu pisang bisa keluar.
Kukus dengan kulitnya selama kurang lebih 20 menit. Kenapa tidak dikupas kulitnya? Supaya nanti hasil pisangnya sedikit coklat. Ini pisang yang tadi sudah aku kukus dan kupas kulitnya, hasilnya pisangnya tampak coklat ya. Lalu siapkan juga tepung beras, tepung maizena, gula pasir, sejumput garam, serta vanili bubuk. Selagi pisangnya masih panas, lalu hancurkan dengan menggunakan food chopper dari Mito yang serinya CH100. Di sini ada dua variannya, 1,5 liter dan juga 0,7 liter. Nah, di sini aku menggunakan yang 0,7 liter. Jika kalian ingin mendapatkan produk daripada Mito Chiba, silahkan nanti cek di kolom deskripsi. Di sana akan aku sertakan linknya. Kalian bisa order di sana atau mungkin bisa tanya-tanya terlebih dahulu di Instagram Mito Chiba. Nanti di sana juga akan aku sertakan link daripada Instagramnya. Nah, lalu setelah itu pisangnya akan aku haluskan atau akan aku hancurkan supaya menjadi lembut ya untuk pisangnya. Masukkan juga gula pasirnya, lalu chopper lagi dengan menggunakan Mito Chiba. Lalu campur semua bahan, ada tepung beras, garam, tepung maizena, juga vanili. Aduk hingga tercampur rata semuanya. Siapkan juga daun pisang yang sudah layu ya daun pisangnya supaya nanti saat digulung itu daun pisangnya tidak robek. Jadi letakkan untuk adonan pisang tadi di tengah daun pisang. Kita bungkus seperti kita kalau membungkus lontong atau lemper ya. Lalu di bagian ujungnya boleh disemat dengan menggunakan lidi atau dengan staples seperti ini. Tapi karena ini daunnya tebal, jadi aku akan menggunakan lidi aja atau tusuk gigi. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Untuk banyaknya silakan sesuaikan dengan selera ya. Lalu akan aku kukus dengan menggunakan rice cooker dari Mito. Jadi ini 8-in-1 ya kegunaannya. Jadi akan aku pilih yang untuk mengukus. Di dalamnya sudah aku kasihkan air. Lalu berikan angsang, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih lalu letakkan untuk adonan ketuknya. Dan kukus selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, lalu akan aku angkat dan akan aku dinginkan terlebih dahulu.
Dinginkan terlebih dahulu supaya getuknya itu bisa keset ya. Kalau masih panas itu getuknya akan sedikit lunak. Nah, ini setelah aku dinginkan dan sudah aku simpan di kulkas ya supaya cepat saja. Sekarang saatnya akan aku potong dan akan kita lihat tekstur daripada getuk pisang yang kita buat. Ini setelah dipotong jadi warnanya juga cantik seperti yang dijual di pasar-pasar. Teksturnya juga lembut. Saatnya aku mencicip dan rasanya pas. Nah, tipsnya di sini kalian harus menggunakan pisang raja yang sudah sangat matang. Demikian tadi resep getuk pisang ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan roti tawar menjadi snack untuk harian atau mungkin juga pas bulan puasa seperti ini bisa untuk takjil bersama keluarga. Nah, kali ini resepnya namanya Nagasari roti tawar. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu untuk 6 buah pisang kepok. Ini pilih yang sudah matang ya. Kemudian kalau sudah potong-potong bulat. Untuk banyaknya jika 6 buah itu kurang bisa ditambah ya. Jadi sesuai dengan selera aja. Selanjutnya siapkan 6 lembar roti tawar. Ini aku menggunakan roti tawar yang tanpa kulit ya. Nah, kalau sudah sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku akan siapkan krimnya atau kuah kentalnya. Ada 300 ml santan. Lalu tambahkan daun pandan. Kemudian tambahkan lagi 4 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu kalau sudah masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak bergerak nanti di bagian dasar. Nah, lalu untuk mengentalkannya di sini aku tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ditambah dengan 1/4 gelas air. Kalau sudah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizenanya. Fungsinya di sini untuk mengentalkan santan ya. Nah, kalau sudah meletup-letup, kemudian angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini siapkan daun pisang secukupnya. Ini aku menggunakan daun pisang yang sudah lemas ya supaya tidak pecah saat untuk membungkus. Kemudian ambil untuk roti tawar yang sudah dipotong-potong dadu, tambahkan dengan pisang kepok yang dipotong-potong. Lalu tambahkan untuk krim santannya. Di sini kurang lebih takarannya 1 sendok sayur krim santan. Lalu supaya aromanya harum, aku tambahkan dengan potongan daun pandan sedikit. Nah, kalau sudah, kemudian semat dengan menggunakan tusuk gigi atau staples. Kalau tidak ada tusuk gigi boleh menggunakan staples seperti ini yang praktis ya. Nah, lakukan membungkus hingga semua adonannya habis. Jadi untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 11 bungkus Nagasari roti tawar. Jika kalian ingin membuat banyak, silahkan tinggal kalikan bahan-bahannya saja.
Untuk sisa daun pisang yang tidak rapi nanti bisa dipotong atau digunting jika sudah selesai mengukus semuanya. Oke, akan aku bungkus terlebih dahulu hingga semuanya selesai. Untuk penggunaan krim santannya tidak usah menunggu dingin ya, jadi masih hangat pun sudah bisa digunakan karena nanti juga akan kita kukus dan semuanya akan menyatu. Nah, di sini untuk pengukusnya sekali lagi ya, dipanaskan terlebih dahulu supaya airnya mendidih. Dan juga nanti untuk tutup pancinya dialas dengan menggunakan serbet. Oke, dan seperti ini untuk hasil akhirnya setelah dibungkus. Kemudian akan aku kukus terlebih dahulu. Kukus selama 25 menit dengan menggunakan api yang sedang. Dan jangan lupa untuk tutup pancinya dialas serbet. Setelah 25 menit, kemudian angkat, lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Oke, dan ini akan aku biarkan dingin terlebih dahulu, dan setelah dingin rapikan untuk daun-daunnya dengan dipotong. Ini sudah aku potong semuanya ya, untuk bagian daun yang tidak rapi. Seperti ini untuk hasilnya. Kemudian aku akan buka satu supaya bisa terlihat seperti apa tampilan di bagian dalamnya. Jadi untuk tampilannya sendiri mirip banget dengan nagasari pada umumnya, hanya kalau menggunakan roti tawar itu nagasarinya cenderung lebih kenyal, karena tekstur daripada roti tawar itu kan kalau dikukus akan kenyal hasilnya. Nah, seperti ini untuk tampilannya saat dibuka pembungkusnya. Ini disajikan dingin lebih nikmat ya. Jadi kalau aku simpan di kulkas terlebih dahulu, baru setelah dingin disantap. Nah, ini aku berikan daun pandan ya, karena tadi ada yang kelupaan tidak menggunakan daun pandan di bagian dalam. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara pembuatan nagasari roti tawar ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Jangan lupa di akhir video aku sertakan bahan juga takarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep jajanan jadul. Ini kalau yang tidak tahu dikiranya lumpia dikukus gitu ya, tapi ini bukan lumpia. Ini namanya jajanan mento atau mento kalau di daerah Jogja sini. Nah, proses dan cara pembuatannya seperti apa? Simak videonya sampai selesai. Pertama aku akan rebus 250 gram ayam. Ini aku tambahkan dengan daun salam ya, supaya tidak amis. Nah, setelah empuk untuk daging ayamnya, kemudian angkat, tiriskan, setelah dingin suwir-suwir.
Nah, setelah disuir-suir, kita akan siapkan untuk bahan yang lain, yaitu bahan untuk kulit. Jadi ada 800 gram tepung beras, aku menggunakan bola deli ya. Kemudian 80 gram tepung terigu, aku menggunakan segitiga biru. Lalu 1 butir telur, kemudian 1 sendok teh garam atau sesuai selera. 350 ml air, gunakan air biasa aja, air matang yang suhu ruangan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk memasukkan airnya itu bertahap ya, sedikit demi sedikit. Aduk hingga adonan ini menjadi halus, tidak ada yang bergerindil. Nah, supaya nanti hasilnya itu lembut dan halus, di sini kalau sudah akan aku saring. Nah, setelah disaring kemudian siapkan teflon dengan menggunakan api yang kecil aja. Lalu berikan minyak sedikit, lalu lap dengan menggunakan tisu seperti ini. Kemudian untuk adonan kulitnya akan aku dadar tipis-tipis aja. Kalau kalian mau simple boleh ya, beli adonan yang sudah jadi, namanya kulit lumpia. Nah, itu sama persis adonan yang kita buat. Hanya kalau kulit lumpia yang jadi itu kan biasanya tidak menggunakan tambahan telur. Kalau kita buat sendiri tentunya lebih enak rasanya karena ada tambahan dari telurnya. Oke, kemudian dadar semuanya hingga selesai ya, tipis-tipis aja. Nah, setelah matang semuanya, kemudian diamkan ya selama 1-2 jam, yang fungsinya nanti saat digunakan itu supaya kulitnya itu tidak mudah robek. Jadi wajib didiamkan terlebih dahulu hingga benar-benar dingin. Oke, nah setelah didiamkan, kemudian di sini aku akan siapkan bahan untuk bumbu ayam suwir. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk dan daun salam, jahe serta lengkuas. Ini akan aku haluskan. Setelah dihaluskan, kemudian siapkan 1 buah wortel yang dipotong dadu, ayam suwir, kemudian siapkan wajan, berikan minyak sedikit, gongso bumbu hingga berbau harum. Tambahkan di sini dengan daun salam, daun jeruk dan juga batang serai. Nah, setelah berbau harum juga akan aku tambahkan di sini dengan 1 sendok teh garam. Kemudian masukkan wortel yang sudah dipotong dadu, lalu tambahkan dengan setengah gelas air. Masak hingga wortelnya ini setengah matang. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh ketumbar bubuk, juga gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Kemudian masak hingga wortelnya ini setengah matang. Masukkan ayam suwir, kemudian masak hingga airnya itu mengering ya. Di sini bisa cek rasa, kalau kurang asin maupun kurang manis boleh ditambahkan sesuai dengan selera. Nah, kemudian kalau sudah airnya ini mengering, biarkan hingga dingin. Selanjutnya di sini aku akan siapkan bahan untuk bongkonya, yaitu ada 500 ml santan. Tambahkan dengan daun pandan. Kemudian tambahkan juga dengan garam sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera. 4 sendok makan tepung beras dan juga sedikit air ya, nanti untuk melarutkan tepung beras. Di sini aku tepung berasnya menggunakan merek Bola Deli. Kemudian masak santan hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan larutan tepung beras. Masak kembali hingga meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup, matikan api kompor dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya aku akan siapkan untuk santan kanil, ada 65 ml santan dan setengah gelas air ya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh tepung beras, juga sedikit air. Ini fungsinya untuk mengentalkan nanti. Lalu juga tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Masak hingga santannya ini mendidih, kemudian sisihkan. Nah, selanjutnya prosesnya itu siapkan daun pisang yang sudah dilayukan ya, seperti ini. Kemudian ambil 1 lembar kulit, tambahkan dengan adonan bongko, lalu isi dengan isian ayam suwir seperti ini. Kemudian lipat atau tutup seperti kalau kita membuat lumpia. Nah, kalau sudah, nanti di bagian atasnya
itu akan aku berikan dengan santan kanilnya seperti ini. Lalu bungkus. Untuk membungkusnya sesuai dengan selera aja ya. Di sini juga siapkan untuk tusuk gigi sebagai penyemat daun seperti ini. Lalu rapikan daunnya. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Jadi siapkan daun pisang, kemudian kulitnya atau biasa disebut dengan kulit lumpia ya. Kemudian bongkonya, lalu ayam suwir, kemudian setelah itu lipat atau tutup rapi. Untuk melipatnya itu persis kalau kita membuat lumpia seperti ini, dan bagian atasnya akan aku beri lagi dengan santan kanil. Kemudian bungkus lagi. Ini merupakan jajanan jadul ya, mungkin saat ini kalau cari agak susah. Ini untuk satu resep menjadi 15 bungkus. Oke, setelah dibungkus semuanya kemudian akan aku kukus. Nah, kukus selama 25 menit dengan menggunakan api yang sedang aja. Kemudian tutup rapat. Tutup pancinya nggak perlu diberi alas serbet, nggak apa-apa ya, karena kan untuk adonannya ini sudah dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Nah, kalau di tempat kalian apa namanya ini jajanannya? Kalau di Jogja biasa disebut dengan mento atau bisa juga dengan mento ya. Tapi biasanya disebut dengan sebutan mento. Mento daging itu bisa isiannya menggunakan daging sapi maupun daging ayam. Nah, setelah 25 menit kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu. Ini di suhu ruangan bisa bertahan antara kurang lebih 2 hari aja ya. Oke, ini akan aku biarkan dingin, dan setelah dingin baru kita lihat ya di bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Dan kalau dimakan itu teksturnya sangat lembut, dan seperti ini tampilannya ya di bagian tengahnya. Oke, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, cara pembuatan jajanan jadul mento atau mento ya. Pokoknya namanya terserah aja ya. Yang jelas ini bukan lumpia kukus ya, tapi mento kalau di daerah Jawa. Selamat mencoba, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.